demi untuk menjaga keselamatan keluarga dan anak-anak kita. Kemudian hal yang mendesak untuk diputuskan adalah kami sebagai pemerintah desa tentu memohon kepada semua pihak untuk memberikan masukan. Ya Allah, hanyut mi, jangan mi. Keluar kau kasih saja. Cepat kau. Keluar kau saja. Ya Allah, cepat kau kasih nah. Kenapa ndak nak pegang itu gak pusing? Kasih nah. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di Desa Belawai, Kecamatan Pituriase pada Jumat 3 Mei 2024 sekitar pukul 9 WITA pagi. Dalam kejadian itu, dikabarkan seorang warga meninggal dunia akibat banjir yang melanda desa tersebut. Identitas warga yang meninggal diketahui bernama Haji Andi Ali, seorang pria berusia sekitar 80 tahun yang bekerja sebagai petani yang beralamat di Dusun 4 Tolopa, Desa Belawai, Kecamatan Piturias, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Rizwan, salah satu warga setempat, menceritakan kronologi kejadian tersebut, bermula saat banjir melanda Desa Belawai, akibat curah hujan yang tinggi. Sungai Belawai meluap, dan menggenangi 2 dusun, termasuk rumah korban. Saat kejadian terjadi, korban sedang berada di dalam rumah, terkurung, karena kondisinya yang sedang sakit. Tidak hanya itu, rumah korban terbawa arus banjir, dan masih terjepit di bawah air. Warga sekitar tidak dapat melakukan evakuasi, karena debit air yang masih tinggi, dan kurangnya alat yang memadai, untuk membantu proses evakuasi. Hingga berita ini ditayang, korban masih terjepit di dalam rumah yang tersangkut di pohon. Tim penanggulangan bencana dan petugas TNI Polri telah dikerahkan untuk melakukan penyelamatan, namun situasi yang sulit dan tingginya debit air membuat proses evakuasi semakin menjadi lebih rumit. Pihak terkait dari pemerintah dan TNI Polri terus berkoordinasi untuk mengatasi situasi ini, memberikan bantuan yang diperlukan kepada warga yang terdampak banjir. Informasi lebih lanjut akan segera dilaporkan seiring dengan perkembangan situasi. Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan dan penanganan bencana yang efektif. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan dapat terus meningkatkan upaya dalam penanggulangan bencana dan perlindungan terhadap masyarakat. Banjir yang dapat mengakibatkan kerugian jiwa dan harta juga menjadi ancaman. Selain itu, dari laporan warga yang dihimpun, Vira di akun media sosial Facebook menjelaskan banjir juga merendam pemukiman warga, di antaranya desa di wilayah Kecamatan Pituriawa dan Piturias, ikut terendam banjir. Bahkan jembatan Mampise, penghubung antar desa Bulu Cenrana dan Betau, hanyut terbawa arus banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemerintah Desa Pangatoro melakukan laporan kejadian bencana banjir dan bencana longsor yang ada di Pangatoro. Kronologisnya mulai dari kemarin sampai tadi malam memang curah hujan sangat tinggi, sehingga tadi subuh menyebabkan ada beberapa jembatan yang hanyut terbawa banjir. Salah satu yang ada di Dusun Sago yang Dusun 7, jembatan Sungai Permanen Pangatoro itu sepanjang kurang lebih 45 meter. Ini kita lihat kondisinya sekarang sudah memang tidak bisa lagi ada sudah mau dilihat dan terpisah. Yang kedua, jembatan Sungai Buka yang ada di Dusun 2 Langgara Tungga sepanjang 19 meter itu juga terbawa arus juga.
Kemudian jembatan Cendana, itu juga panjangnya kurang lebih 15 meter itu bersamaan juga kejadian ini. Kemudian ada beberapa titik longsor di Dusun 3, 6 dan Lemo. Itu jalan rata sekarang kondisinya sungguh tinggi lagi. Kemudian dampak daripada kejadian ini ya tentu penghubung antar warga, kemudian ke tempat pelayanan terutama di kantor desa, di kantor kecamatan ini boleh dikatakan lumpuh total karena semua akses yang menghubungkan antara dusun ke dusun itu tidak bisa lagi. Kemudian kondisi terkini pada saat ini pada hari Jumat ini tanggal 3 Mei 2024 pukul 13 lewat, ini kondisinya kita sekarang melihat masih hujan ini. Jadi kami himbau kepada seluruh warga yang ada di Desa Tanah Toro maupun yang ada di sekitarnya supaya berhati-hati, terutama anak-anak kita. Ya, saya disampaikan jangan mendekat dulu ke pinggir sungai demi untuk menjaga keselamatan keluarga anak-anak kita. Kemudian hal yang mendesak dan perlu diputuskan adalah kami sebagai pemerintah desa tentu memohon kepada semua pihak untuk memberikan masukan dan saran dan mungkin dalam bentuk bantuan yang mungkin bisa mengantisipasi daripada kejadian yang ada di Desa Toro. Ya, saya kira di Desa Lepanging juga dikabarkan telah terjadi longsor yang mengakibatkan akses jalur ke beberapa pemukiman di wilayah itu terputus akibat lumpur yang menutupi badan jalan. Fasilitas pemerintah seperti kantor desa maupun sekolah ikut terendam banjir hingga mencapai 2 meter, seperti di Desa Belawai, Desa Tanah Toro dan Bulu Cenrana. Dari keterangan yang dihimpun warga, jembatan penghubung antara dusun ke dusun dan ke wilayah lain sudah terputus atau lumpuh total. Jumlah dusun yang terisolir yakni Dusun Tanah Toro dengan jumlah penduduk sebanyak 276 jiwa, Dusun Langgara Tungga dengan jumlah penduduk sebanyak 241 jiwa, Dusun Lariu jumlah penduduk sebanyak 333 jiwa dan penduduk yang terisolir mencapai 850 jiwa. Dari Kabupaten Sidrap, Portal TV mengabarkan.